program sekolah penggerak itu insya Allah akan langsung disampaikan oleh fasilitator masing-masing eh, sekolah penggerak ya. Dan insya Allah di sini kita akan telah hadir mungkin ya dari rekan-rekan fasilitator. Dan insya Allah juga jika rekan-rekan dari fasilitator tidak bisa atau berhalangan untuk hadir akan diwakili oleh teman-teman dari BGP. Baik, eh, mohon izin Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu fasilitator sudah hadir di Zoom atau di room meeting ini? Izin Mas Rustan. Ya, Mbak. Izin Mas Rustan. Ya, Mbak. Ja. Sepertinya ini untuk fasilitator PSP-nya sepertinya belum hadir. Mungkin bisa dibantu dari BGP kali, Mas. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu dari BGP untuk bisa mewakili rekan-rekan fasilitator untuk menyampaikan hasil pendampingan di satuan pendidikan sekolah penggerak. Mungkin ada yang bisa mewakili. Dua orang BGP. Ada Kurnia sama iya Kurnia. Mbak Kurnia mungkin. Iya Kurnia. Atau Pak Erik Wilson mungkin bisa mewakili rekan-rekan dari fasilitator untuk bisa menyampaikan laporan pelaksanaan program sekolah penggerak di satuan pendidikannya. Izin. Oh ya, silakan Mbak Kurnia, Bu Kurnia. Baik, izin Pak. Suaranya jelas nggak ya, Pak? Suaranya agak bergema, Bu. Mungkin rekan-rekan di sampingnya bisa mematikan speaker. Oke, kalau sekarang Pak? Ya, sudah jelas. Sudah? Oke. Izin ya Pak ya, untuk yang progres di PSP Angkatan 3, kebetulan sih kemarin saya udah cek juga laporan dari fasilitator ya Pak ya. Itu sih untuk semuanya kebetulan lagi ada di, sebentar Pak saya cek dulu. Nah ini, untuk laporan PMO yang angkatan 3-nya, itu fasilitator lagi mendampingi sekolah dampingannya untuk penyusunan dokumen KOSP dan penyusunan dokumen profil pelajar Pancasila Pak, P5. Jadinya untuk masalah yang harus dilaporkan ke dinas sih sebetulnya belum kelihatan Pak, belum muncul. Soalnya baru mendampingi sampai situ saja. Seperti itu sih Pak. Untuk semua rekan-rekan fasilitator ya, Bu ya, seperti itu ya. Iya, betul laporannya saya lihat seperti itu aja sih, baru mendampingi yang untuk proyek kelima dan KWSP-nya. Oh, baik. Gitu. Baik. Itu ya. Gimana Mbak? Masih ada yang ingin disampaikan? Udah sih Pak, kalau dari FSP kami laporannya cuma itu aja. Mungkin dari BPMP dan Dinas. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan dari rekan-rekan dari BGP bahwa fasilitator sekolah penggerak kita saat ini telah melaksanakan beberapa kegiatan ya, diantaranya penyusunan proyek ya.
kemudian terkait juga dengan kurikulumnya, kurikulum yang personal satuan pendidikan. Mungkin dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, jika ada hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Atau dari Bapak Ibu pengawas, silahkan jika ada eh, hal-hal baik masukan maupun kendala di lapangan terkait dengan pelaksanaan program sekolah penggerak di satuan pendidikan yang diawasi, bisa disampaikan untuk kita bersama-sama mencari solusinya seperti apa. Silahkan Bapak Ibu dari pengawas. Mungkin ada Bu Ernawati, ya, pengawas dari Nunukan bisa atau ada mungkin hal-hal yang bisa disampaikan terkait PSP di Kabupaten Nunukan. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan Bu. Tapi sebenarnya saya mohon maaf, Pak, saya ini bukan pengawas PSP, Pak. Oh ya, enggak apa-apa Bu. Belum. Ya, silakan jika ada hal-hal yang ingin Oh disampaikan. ya, untuk di sekolah binaan saya, karena saya bukan pembina sekolah PSP, eh, tapi di sekolah binaan saya sudah melaksanakan IKM. Nah, mereka itu punya kendala masalah P5. Mereka masih bingung masalah pembuatan modulnya gitu, Pak. Mungkin ada solusi, Pak, untuk mengatasi permasalahan di sekolah binaan kami. Kebetulan saya juga ini belum pernah mengikuti pelatihan kaitannya dengan kurikulum Merdeka, Pak. Tapi saya selalu baca sih di PMM. Jadi saya informasi yang saya sampaikan ke sekolah binaan saya ya berkaitan dengan yang saya baca yang saya dapat di PMM gitu. Mungkin ada masukan mungkin Pak dari BGP bagaimana pembuatan modul P5 yang simple yang tidak ribet gitu. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bu Ernawati dari Kabupaten Nunukan. Mungkin rekan-rekan dari BGP ya bisa membantu untuk menjawab terkait dengan penyusunan modul ya. Iya, penyusunan modul P5. Mereka masih mengalami kesulitan untuk itu. Oh iya. Baik. Jika teman-teman dari BGP ingin memberikan masukan, kami persilahkan sambil mungkin kami coba bantu menjawab ya. Terkait dengan penyusunan modul, Bu, biasanya kan di satuan pendidikan itu uh, ada beberapa porsi anggaran yang bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Manfaatkan untuk membuat kegiatan peningkatan kapasitas ya. Peningkatan kapasitas biasanya ya, diperbolehkan untuk mengundang
narasumber ya, karena kebetulan sekolah ibu bukan dari PSP, jadi bisa mungkin mengundang narasumber fasilitator PSP untuk bisa membantu di sekolah ibu terkait dengan penyusunan modul ajar tersebut. Ibu juga tadi sudah mencoba menggali informasi dari PMM ya, jadi itu juga salah satu alternatif. Juga mungkin kami bisa bantu langsung ke tim kami yang ada di PMP Kaltara, itu ada kalau tidak salah Ibu Aryani ya. Ibu Aryani mungkin juga bisa membantu terkait hal tersebut, Bu. Jadi nanti coba coba kami share kontak beliau ya. Oh ya, ya boleh Pak. Izin Pak Rustan. Ya silakan. Ya, izin menambahkan juga izin ya Bu Erna. Ya silakan. Terkait pertanyaannya terkait modul P5 ya, itu nanti kami, ini kan nanti ada pembahasan terkait IKM ya, yang akan langsung disampaikan juga oleh Bu Aryani Arsad. Nanti mungkin pertanyaannya nanti bisa disampaikan kembali Ibu ke Bu Aryaninya, dan juga nanti untuk pemaparan Bu Ari itu kemungkinan akan ada materi terkait help desk-nya untuk IKM, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan terkait IKM juga bisa disampaikan melalui help desk itu. Oh ya. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi ternyata insya Allah hari ini juga ada pembahasan terkait IKM, jadi bisa lebih jelas lagi di sini. Terima kasih sama-sama Pak. Bu. Terima kasih Pak. Sekarang Bapak Ibu sekalian, jika masih ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan program sekolah gerak ya, setelah mungkin bisa kita sama-sama diskusikan. Informasi dari fasilitator tadi bahwa di Satuan Pendidikan Sekolah Penggerak itu saat ini masih sedang ya, di beberapa sekolah itu sedang tahap penyusunan kurikulum ya, kurikulum KOSP-nya, kemudian juga masih beberapa satuan pendidikan. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan maupun dari pengawas satuan pendidikan, jika ada hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada hal-hal yang bisa disampaikan? Mungkin dari Bapak Ibu pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ibu Haja Masria, mungkin ada hal yang disampaikan, Bu. Kami persilahkan.
Izin Pak Rustan. Ya, silakan baca. Sepertinya ini yang sepertinya ini yang terkait PSP ini udah nggak ada ya. Ini baca sepertinya karena fasilitatornya juga berhalangan hadir ya, jadi apa namanya, banyak informasi yang belum bisa tersampaikan sepertinya Mbak. Mungkin kami kembalikan ke moderator Mbak Caca Baik, mungkin. berarti untuk Silakan. sesi untuk PSP kita akhiri sampai sini ya Mas Rustan ya. Atau Mbak Iya gimana? Oh ada Pak Nurdin, gimana Pak Nurdin? Ada yang mau disampaikan? PSP Angkatan 3 sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh saudara bahwa untuk PSP insya Allah mungkin akan berakhir di tahun depan dan mungkin diambil alih oleh daerah, dan tentunya kalau saya lihat dari setidak-tidaknya mungkin nanti yang menggantikan ya, ibarat itu menggantikan bisa Pak sering Nurdin komunikasi suaranya putus-putus. putus ya. Oh ya, udah Halo, bagus Pak. Udah bagus Pak. ya tidaknya kemudian melakukan pendampingan dan fasilitasi untuk program sekolah penggerak. Izin Pak Nurdin, ini suaranya masih putus-putus. Host, Mas Rahmat dengar nggak suaranya? Oh iya, Yang jelas Mbak. nggak ada Pak suaranya Pak. Kamu dengar nggak suara Pak Nurdin? Termut ini Pak Nurdin. Iya, Ya, kedengaran. iya, ini kedengaran, tapi pas Pak Nurdin ngomong lagi udah nggak kedengaran lagi. Sudah Mbak. Halo Mbak Caca. Iya Pak, udah. Coba lagi Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu pengawas bisa bisa mendapat Mungkin jaringannya Pak Nurdin kurang stabil Pak. Suaranya tidak kedengaran Pak. iya ya. Oke, lanjut Mbak Caca. Baik Pak, terima kasih Pak Nurdin. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Bu Haji Mas Ria ada yang mau disampaikan Ibu? Masih di mute Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi Bu, saya agak lambat masuk karena ada keluarga yang meninggal. Jadi saya masih mengurus. Alhamdulillah. Perkenalkan Bu, saya Bu Haji Masria, pengawas SMP di Sekolah Penggerak angkatan pertama dan angkatan kedua. Nggak ngerti ini ada urusan apa? Oh, rusak. Angkatan pertama yaitu SMP Negeri 1 Nunukan dan SMP Negeri 1 Lumbis. Angkatan keduanya adalah SMP Negeri 1 Sebuku. Lalu di SMP Negeri 1 Nunukan dan SMP Negeri 1 Lumbis
saat ini sudah tahun ketiga, sudah sampai merefleksi kegiatan Kombel. Nah, alhamdulillah kemarin sudah banyak yang teratasi di masalah Kombel di SMP Negeri 1 Nunukan, sehingga refleksinya kemarin itu ya menghasilkan eh, ada beberapa hal yang masih belum bisa diatasi di Kombel, yaitu sesuai dengan checklistnya. Sebentar saya carikan dulu Bu, ada checklistnya kemarin tuh. Ya ini Bu, hasil instrumen refleksi kegiatan Kombelnya sudah rata-rata bisa diatasi, yaitu kemarin sudah ada tim kecil sebagai penggerak komunitas, sudah semua. Jadi yang belum itu hanya orientasi komunitas belajar berbasis data, hasil belajar murid itu belum. Lalu komunitas belajar dilaksanakan dalam siklus yang terdiri dari refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi belum. Lalu melakukan observasi pembelajaran di kelas guru sebagai model juga belum. Lalu melakukan refleksi bersama di Kombel itu belum terlaksanakan, tapi insya Allah untuk kegiatan Kombel selanjutnya juga seperti itu. Di SMP Negeri 1 Nunukan itu kan ada refleksinya, itu ada berapa nomor itu, 5 sampai 5B. Nah, yang belum itu hanya 2, Bu, dari SMP Negeri 1 Nunukan. Begitu juga dengan SMP Negeri 1 Lumbis. Lalu kalau di SMP Negeri 1 Sebuku, itu permasalahan juga tidak terlalu signifikan. Hanya masalah SAPRAS. Ya, masalah SAPRAS, pelaksanaan pengimbasan, sudah mereka lakukan walaupun jarak pengimbasannya itu jauh, ya, tapi tetap bisa dilaksanakan. Lalu P5 sudah terlaksana, di banyak masalah itu diatasi di Kombel sudah jalan. Jadi saya sebagai pengawas yang tidak satu daerah dengan SMP Negeri 1 Lumbis dan SMP Negeri 1 Sebuku, kami melakukan pengawasan itu melalui Zoom meeting atau lewat WA atau lewat telepon langsung. Ya, demikian Bu. Makasih untuk sementara. Baik, terima kasih Bu Mas Ria atas penyampaiannya terkait dengan pelaksanaan program-program sekolah penggerak ya di satuan pendidikan binaannya, khususnya sekolah penggerak ya. Seperti yang tadi disampaikan, telah ada atau banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan ya di satuan pendidikan yang diawasi oleh Bu Mas Ria. Juga ada beberapa yang masih dalam progres ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan eh, yang telah dilakukan itu bisa dipertahankan, kemudian yang belum bisa terus ditingkatkan dan dimanfaatkan fasilitatornya. Mudah-mudahan fasilitatornya juga bisa membantu terus dalam implementasi program-programnya yang belum berjalan, Bu. Amin. Ya. Terima kasih banyak Bu Mas Ria atas Ya, penyampaiannya. siap Pak. Sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada sebelum kita beralih ke PMO selanjutnya? Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Bapak Ibu pengawas ya, sepertinya
Sudah semua ya? Sepertinya sudah ya Mbak Ca ya. Bu Erna tadi juga sudah menyampaikan, Mas Haja Mas Ria juga sudah. Ya Pak Rustan, mungkin untuk yang PSP kita akhiri sampai di sini ya. Iya, Baik, makasih Mbak Ca. baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih eh, Mas Rustan, terima kasih Bu Haja Mas Ria, terima kasih Bu Erna. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke PBD, perencanaan berbasis data. Izin monitor Pak Ujang. Ya, cek sound. Aman, aman, suaranya aman. Oke, ini tadi saya sempat di WA Pak Edi, katanya untuk PBD ini dilanjutkan sama Pak Ujang ya Pak ya? Ya, betul, Pak. Oke, siap. Berarti, oke. Langsung aja ya Pak Ujang. Pada Pak Ujang Gurcita dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Ca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terhormat Bapak, Ibu, kegiatan PMO pada pagi ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmatnya sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Baik, mungkin saya pengen tahu dulu perwakilan dari dinasnya siapa ya, yang dari Nunukan, perwakilan dari dinas. Sudah ada pesertanya perwakilan dari dinas belum ya? Ini udah ada pengawas sih Pak Ujang. Maksudnya kalau kan yang Dari dari dinasnya ya, dari dinasnya. Sepertinya ini pengawas semua. Karena sebenarnya jujur pertama sampaikan sebenarnya saya ya yang harusnya dinas kan? Kalau undangannya. Yang seharusnya menyampaikan materinya ini yaitu Pak Edi Supriyadi, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Caca, karena beliau kebetulan ada tugas lain harus berangkat ke Malang kalau tidak salah, jadi diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan. Nah, kalau khusus PBD ini masalahnya ketika tidak ada orang dinasnya, ini agak sedikit ini ya hampir kasuistiknya nanti akan sama seperti PSP tadi karena tidak ada fasilitatornya gitu. Kalau tidak ada orang dinasnya, apalagi yang punya akses gitu, yang kan di masing-masing dinas kabupaten kota itu ada yang diberikan akses, rata-rata kalau tidak salah kepala bidang atau kepala seksi yang diberikan akses terhadap aplikasi dashboard raport pendidikan. Nah, kalau beliaunya tidak hadir atau tidak ada perwakilan dari dinas, ini ya kayaknya gimana gitu penyampaiannya. Tapi ya karena memang tetap harus kita sampaikan, jadi izin saya share screen ya, baca ya. Siapa? Ya Pak Ujang, maaf, nanti kami mencoba menghadirkan perwakilan dari dinas. Kami sementara akan menghubungi ya Pak ya. Ya Bu, sudah terlihat Mbak Ca? Sudah Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi agenda kita pada hari ini untuk PMO PBD, agenda kita ada tiga di sini, terbagi dari tiga item besar, yang masing-masing itemnya. Yang pertama yaitu adopsi raport pendidikan,
Nah, untuk adopsi rapor pendidikan ini terbagi lagi, yaitu adopsi rapor pendidikan untuk Satuan Pendidikan PAUD dan PAUDpedia. Terus yang kedua, adopsi rapor pendidikan Satuan Pendidikan SD, adopsi rapor pendidikan untuk Satuan SMP, dan yang terakhir itu adopsi rapor pendidikan Satuan Pendidikan Kesetaraan. Terus yang selanjutnya nanti kita tentang pelaporan pembentukan Satgas, Satuan Tugas Daerah Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan atau TPPK di Satuan Pendidikan. Kurang P-nya ya, Satuan Pendidikan. Yang isinya itu ya update data Satgas Daerah Kabupaten Nunukan dan update data TPPK. Yang terakhir ketika nanti kita ada diskusi dan tanggapan. Baik, kita mulai saja dari yang pertama tentang adopsi rapor pendidikan. Ini kalau kita lihat tren jumlahnya ya untuk satuan pendidikan yang sudah mengakses platform rapor pendidikan. Jadi kalau kita lihat yang garis berwarna biru itu untuk yang sudah login. Jadi satuan pendidikan yang sudah login pada platform rapor pendidikan itu dia yang warna biru, garis warna biru. Untuk yang kuning mengunduh dan yang merah eksplorasi. Ini kalau kita lihat lumayan ya, sudah cukup bagus akhir-akhir ini sudah naik yang eksplorasi. Walaupun seharusnya sebenarnya dia sejajar seiring semuanya ketika sudah login, unduh dan eksplorasi. Di sini yang masih tertinggal kalau kita lihat yang eksplorasi. Tapi saya lihat trennya sudah bagus, trennya naik terus dan sudah mulai mendekati. Ini terima kasih banyak Bang sampaikan kepada dari Dinas Pendidikan, khususnya juga pada Satuan Pendidikan, para kepala sekolah, operator sekolah yang sudah mulai melakukan login, eksplorasi atau unduh, terutama eksplorasi. Nah, ini yang pertama untuk Satuan Pendidikan PAUD. Ini di Kabupaten Nunukan itu jumlah total sekolahnya ada 174 sekolah yang mengaktifasi akun belajar ID-nya itu baru 170, masih ada 4 yang belum aktifasi akun belajar ID. Mungkin ini bisa dicari tahu apa permasalahannya mereka belum mengaktifasi. Sebenarnya bisa berkoordinasi dengan teman-teman di BPMP. Jadi ketika ada sekolah, satuan pendidikan yang belum bisa mengaktifasi akun belajar ID-nya itu mungkin lewat via dinas atau bisa juga langsung berkoordinasi dengan teman-teman di BPMP. Itu mungkin bisa dibantu bagaimana mengaktifasi akun belajar ID-nya. Karena kalau akun belajar ID belum diaktifasi, maka belum bisa login pada aplikasi rapor pendidikan. Nah, kalau kita lihat yang sudah login, dari yang sudah aktifasi 170, yang sudah login 150. Nah, ini juga patut kita pertanyakan, mereka sudah mengaktifasi akun belajar ID-nya, kok belum login gitu? Kok belum login di platform rapor pendidikan? Nah, sudah login, mereka itu kalau untuk PAUD terus mengunduh rapor pendidikan, untuk mengunduh lembar PBD-nya. Nah, di sini dari 150 yang login, yang unduh 149, masih ada satu sekolah. Mungkin itu bisa dicari tahu kok sudah login kok belum unduh gitu. Apa kendalanya gitu. Kalau kita bilang kendala sinyal, dia bisa login. Berarti kan kalau bisa login, berarti kan sebenarnya punya sinyal gitu, punya sinyal internet gitu. Tapi kok belum unduh gitu. Nah, kalau eksplorasi ini memang untuk PAUD memang tidak ada eksplorasi ya eksplorasi. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, terutama ya Bapak Ibu dari Kabupaten Nunukan, kalau kita lihat trennya ini untuk Kabupaten Nunukan dibandingkan dengan kabupaten lain sudah lumayan, Bu. Khususnya dari jumlah sekolah yang banyak, persentase capaiannya yang warna birunya itu sudah lumayan ya. Yang ini jadi sudah lumayan. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, ya, artinya terima kasih. Mohon ini semangatnya ditambah lagi kalau bisa. Kayak Tanah Tidung, Bu. Tapi walaupun ya jumlah sekolahnya sedikit, login sudah semua login. Terus di sini yang mengunduh sisa satu yang belum mengunduh juga.
Terus kalau Tarakan ini sisa 4 sekolah yang belum login dan yang 4 sekolah belum unduh. Kalau Nunukan ini masih 24, yang unduh masih 25. Jadi mungkin ya bisa terus ditingkatkan, bisa sampai 100%. Nah ini kalau kita lihat, ini contoh saja 12 urutan. Contoh untuk PK Salsabil, PK Salsabil ya, PK Salsabil Sebatik Utara ini belum mengaktifasi akun belajar ID-nya. Nah, ini mungkin bisa dihubungi pihak sekolahnya, mungkin pihak sekolahnya bisa berkoordinasi, bisa minta tolong berkoordinasi dengan teman di BPMP untuk bagaimana caranya mengaktifasi akun belajar ID-nya supaya bisa login dan bisa mengunduh. Permasalahannya mungkin sekolah tersebut tidak bisa mendapatkan akun belajar ID atau tidak bisa mengaktifasi. Mungkin kepala sekolahnya itu sudah punya akun belajar ID yang dipakai di sekolah lain, bisa jadi seperti itu. Itu kan memang itu mungkin solusinya salah satunya bisa pakai akun ID gurunya, seperti itu. Tapi lebih jelasnya mungkin bisa koordinasi dengan teman di BPMP yang lebih paham tentang masalah itu. Nah, setelah Bapak Ibu dari PAUD mengunduh lembar PBD, terus diisi, nah itu diunggah lagi di Paudpedia. Nah ini datanya untuk yang sudah mengunggah di Paudpedia. Lumayan untuk Kabupaten Nunukan kita beri apresiasi ya, lumayan paling banyak sudah yang mengunggah dari tahun 2022 itu 124 sekolah, terus mengunggah PBD di 2023 125. Kalau lihat angkanya ini kayaknya sekolah-sekolah itu aja sebenarnya sih. Dari 178 sekolah, 124 sekolah di tahun 2022, ada tambahannya 1 di tahun 2023 jadi 125. Tapi saya yakin sekolah yang 124 ini juga 124 di tahun 2023. Jadi mungkin ya tinggal dihubungi sekolah-sekolah lain yang belum. Nah, untuk kita lanjut untuk satuan pendidikan SD. Kalau kita lihat dari total 134 sekolah, di sini kalau untuk SD semua sudah punya akun belajar ID, sudah aktifasi akun belajar ID-nya. Hanya ini belum login. Nah, ini bisa jadi belum bisa login mungkin karena kendala sinyal ya. Tempatnya memang tempat di black spot, tempat yang tidak ada sinyal sehingga tidak bisa login. Walaupun solusinya sebenarnya bisa, hanya kalau untuk login itu bisa saja kita pergi dulu ke tempat yang ada sinyalnya gitu. Kalau yang dari Krayan ya, kalau dari Krayan, dari teman, ya mungkin bisa ke kotanya, ke kota Krayannya situ kan pasti ada sinyal gitu kan. Hanya untuk login, terus mungkin mengunduh dan eksplorasi gitu. Itu kan mungkin hanya 1 hari gitu. Itu sudah bisa supaya segera bisa jadi berwarnanya biru seperti itu. Ini contohnya kalau kita lihat sini memang dari Krayan ya Bu ya. Krayan itu dari Krayan Tengah itu belum login kan dari Krayan Tengah ya. Memang mungkin di situ daerah blank spot ya, tidak ada sinyal internet. Tapi ya solusinya banyak juga di tempat lain yang pengalaman kalau sekolah-sekolah lain yang memang daerah blank spot tapi mereka bisa login bahkan bisa ngunduh dan eksplorasi itu mereka turun ke daerah yang ada sinyal internet. Nah, situ mungkin operator sekolahnya turun situ untuk login dan unduh bahkan eksplorasi. Untuk satuan pendidikan SMP dari 51 sekolah di sini tinggal 2 sekolah yang belum login. 2 sekolah juga belum unduh. Ini mungkin kita nanti lihat dan bisa cari tahu kenapa sekolahnya, apa permasalahannya, apa kendalanya. Mungkin juga daerah blank spot bisa jadi nanti kita lihat. Tapi di sini yang eksplorasi. Harapannya kalau sudah login, 49 unduh, maka eksplorasi juga jumlahnya 49. Karena kalau sudah unduh, berarti kan
dia punya sinyal internet, maka dia bisa melakukan eksplorasi. Mungkin yang masih kendalanya di sini, Bapak Ibu guru di satuan pendidikan untuk eksplorasi itu hanya membuka eksplorasi, mengeksplor hanya 1-2, disangkanya sudah selesai, padahal untuk eksplorasi itu harus semuanya, semua item dalam eksplorasi itu harus diklik. Syukur-syukur sebenarnya harus dibaca, dipelajari ketika mengeksplorasi. Artinya kita tidak hanya mengejar centang hijau atau centang biru gitu hanya untuk menuntaskan kewajiban bahwa saya sudah melakukan eksplorasi, tapi sebenarnya di dalam eksplorasi itu di situ bisa kita lihat solusi-solusi dari permasalahan yang ada di kita di raport kita. Di raport kita masih rendah literasinya atau numerasinya. Nah, di eksplorasi di situ bisa kita tahu apa saja, bagaimana treatment-treatmentnya yang jadi untuk solusi tindakan selanjutnya, bagaimana untuk meningkatkan nilai dari literasi dan numerasi di sekolah kita. Jadi nilai raportnya itu bisa ditingkatkan. Nah, ini contohnya ini untuk yang belum login ini kalau kita lihat dari Krayan dan sama dari Krayan. Memang tahu di Krayan kan salah satu tempat di Nunukan yang cukup terpencil. Tapi sebenarnya kalau di kotanya dekat bandara situ saya kira kalau sinyal cukup bagus. Walaupun memang terkendala dari segi transportasi. Kalau Krayan kan hanya via pesawat kan. Tapi ya harapannya mungkin mereka bisa turun ke kota Krayannya, tidak perlu ke Nunukannya kan, tidak perlu ke Nunukan untuk cari sinyal. Di Krayan situ ini, saya kira di Longbawan apa ya, Krayan tuh Longbawan mungkin ya ininya, itu ada sinyal di situ. Nah, ini tambahannya lagi sekarang adalah tentang Satuan Pendidikan Kesetaraan. Kalau tidak salah informasi dari teman bahwa untuk pendidikan kesetaraan ini di dinasnya itu tetap satu koordinasi dengan PAUD ya. Jadi PAUD dan kesetaraan, PAUD Dikmas ya. PAUD Dikmas biasanya bidangnya PAUD Dikmas, mungkin seksinya ada seksi PAUD, seksi Dikmas pada seksinya. Nah, untuk pendidikan kesetaraan ini di Nunukan jumlah total sekolahnya 24, sudah login alhamdulillah 20 sekolah, tapi unduhnya baru 16. Nah, ini juga harusnya kalau sudah login 20, unduh juga 20 gitu. Nah, kan ada yang sudah login tapi belum unduh. Harapannya ya kalau bisa total 24 sekolah ini semuanya login dan unduh. Kita lanjut ke agenda kedua kita, yaitu pelaporan Satgas TPPK. Jadi seperti kita ketahui ada satu program atau kebijakan dari pemerintah pusat tentang TPPK. Nah, ada pembentukan Satgas di sini. Untuk Satgas itu yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Itu dinas-dinas yang terlibat di Satgas. Nah, ini kalau kita lihat pembentukan TPPK-nya juga per kabupaten, tapi ini untuk provinsi ya. Nah, kalau kita lihat untuk Kabupaten Nunukan sendiri, dari satuan pendidikan jumlah untuk Dikdasnya, pendidikan dasarnya, dari jumlah 194 satuan pendidikan atau sekolah yang sudah membuat TPPK itu 13 satuan pendidikan, tapi yang sudah valid, maksudnya sudah divalidasi bahwa itu betul seperti itu pembentukannya, itu baru 7. Tapi kita secara pribadi saya juga mengapresiasi kalau dilihat di sini ya lumayan dibandingkan dengan kabupaten kota lain, Nunukan sudah lebih banyak gitu. Tapi harapannya tetap dipertahankan posisinya, maksudnya ditingkatkan terus gitu. Artinya bisa supaya Nunukan bisa tetap jadi yang pertama gitu, yang duluan mencapai sampai 100% kalau bisa. Nah, untuk pendidikan masyarakat atau kesetaraan juga, ini Kabupaten Nunukan kalau di sini betul-betul belum ada ya, tapi ya
tidak perlu bersedih karena kabupaten kota lain juga sama-sama masih 0% sepertinya. Tapi ya seandainya Nunukan sudah ada kan, berarti kan Nunukan lebih dari kabupaten kota lain gitu. Kalau ini sama gitu. Jadi Nunukan dengan kabupaten kota lain sama-sama masih belum ada. Baik, kita terakhir ke diskusi dan tanggapannya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, ya harapannya memang ada dari Dinas Pendidikan, kalaupun tidak Bapak Ibu pengawas, silakan Bapak Ibu pengawas, mari kita berdiskusi. Mungkin kalau apa yang bisa nanti, kalau saya bisa menjelaskan atau bisa menanggapi akan saya tanggapi. Kalau tidak, saya bisa tampung atau lempar ke teman-teman yang bisa menjelaskan atau apa. Kalau tidak, saya tampung. Nanti kita coba tanyakan kepada yang lebih paham, lebih ngerti. Mungkin di PMO berikutnya bisa kita jelaskan. Begitu. Mungkin demikian dulu penyampaian dari saya. Mbak Caca, saya kembali ke Mbak Caca. Silakan Mbak Caca dipandu untuk tanggapan dan diskusi dan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Ujang. Mungkin untuk tanggapan dari Dinas, dari Ibu Haja Mas Ria, mungkin ada yang mau ditanggapi Bu terkait PBD? Mohon maaf Bu, masih di mute. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya tadi mengamati mengenai detail adopsi raport pendidikan SMP ya. Ya, jadi tadi ada yang belum login satu sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Krayan Selatan. Terus tuh yang belum explore juga ada sekolah binaan saya, yaitu SMP Negeri 1 Lumbis. Dan ada dari binaan saya yang lainnya, yaitu SMP Negeri 1 Tulun Unsoy. Dan ada binaan dari teman yang lain, yaitu dari SMP Negeri 2 Krayan Selatan dan SMP Negeri 1 Sebatik yang belum ekspor. Dan ada satu yang belum unduh, yaitu SMP Negeri 2 Krayan Selatan. Insya Allah Bu, setelah ini akan kami share ke pengawasnya, ke kepala sekolahnya, dan insya Allah langsung kita tindak lanjuti Bu, apa permasalahannya di sini. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Haja Mas Ria. Mungkin dari Bu Erna atau Bu Neisha, ini ada masuk Pak Ujang dari Disdik Nunukan. Izin monitor dari Disdik Nunukan. Ini siapa yang hadir ya? Izin monitor Bapak Ibu dari Disdik Nunukan. Itu sudah. Oke, jadi mungkin sedikit menanggapi baca dari Ibu Haja Mas Oke, siap. Jadi terima kasih Bu ya. Artinya Ibu proaktif nanti akan melihat sebenarnya Bu. Jadi di Dinas Pendidikan itu ada orang-orang yang diberi akses Bu, bisa melihat, bisa membuka untuk adopsi raport pendidikan, sehingga di situ ada data-data sekolahnya sebenarnya. Ada Iya, data sekolahnya. iya Pak. Iya. Saya kurang hafal di Nunukan itu siapa ya? Teman saya sebentar lihat data saya. Kalau tidak salah ada data yang diberikan untuk Nunukan itu yang diberi akses Bu. Itu ada Bu Tirta, Bu Yeni, Nunukan ya Bu Tirta. Bu Tirta, Nunukan itu Bu Tirta. Ibu Tirta yang diberi akses untuk bisa melihat itu aplikasi adopsi rapor pendidikan tentang data-data sekolahnya. Bisa dilihat situ sekolah mana yang belum login, sekolah mana yang belum apa, bisa Bu, bisa buka seperti kami membuka seperti tadi saya kan bikin teman-teman bikinkan tadi itu slide show-nya itu, bikin materi itu berdasarkan dari aplikasinya, aplikasi di screenshot, pindahkan. Nah, Ibu Tirsa itu bisa membuka itu, punya akses. Memang hanya beliau yang diberi akses untuk di Kabupaten Nunukan bisa membuka, sehingga sebenarnya data-data itu bisa ditahu sekolah mana saja. Nah, mungkin seperti
Ibu Haja Masria kalau proaktif ya mungkin bisa berkoordinasi dengan Ibu Tirsa kalau ini minta di print out kan, maksudnya di ini kan sekolah-sekolah mana saja yang data sekolah mana saja untuk kalau SMP pokoknya Ibu SMP yang memang mana belum login belum apa mungkin karena Ibu Haja Masria banyak kenal teman-teman pengawas juga mungkin kan bisa dikoordinasikan dengan teman-teman pengawasnya juga yang ada di situ untuk bagaimana menginikan ke kepala sekolahnya atau operator sekolahnya untuk memenuhi itu. Nah, kalau ada kendalanya, kalau seperti terkendala, Bu, apa kendalanya itu mungkin bisa kita koordinasikan ke pihak BPMP gitu. Apa sih masalahnya seperti kenapa nggak bisa login, kenapa explore belum, terutama di eksplorasi. Eksplorasi itu yang paling susah karena biasa sekolah merasa kami sudah melakukan eksplorasi kok belum gitu. Mungkin memang masih ada item yang belum terklik gitu seperti itu. Mungkin artinya bisa nanti diberikan uh, bantuan pendampingan bahkan dari teman-teman dari BPMP, dari utamanya dari Pokja data seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Haja Masya, tapi terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Ya, memang kita biasanya selalu koordinasi dengan Ibu Tirsa. Kebetulan Bu Tirsa juga murid kita dulu di SMP. Ya, jadi insya Allah Pak, nanti kami tindak lanjuti lagi selanjutnya atas data yang kami dapat. Terima kasih Pak. Jadi harapannya Bu, pengalaman seperti tahun lalu lah, kalau ini pengalaman tahun lalu itu biasa Bu, dari PMO ke PMO itu, biasa data itu kadang 1 bulan tuh nggak bergerak Bu, kadang nggak bergerak gitu, padahal harapannya itu ada pergerakan gitu. Jadi harapannya kalau kita PMO bulan depan itu sudah ada perubahan lah Bu dari data sekarang itu yang kita tolong Bu, kalau ada ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Ujang, terima kasih juga Bu Haji Masria. Mungkin dari Distrik Nunukan ada yang mau ditanggapi Pak terkait perencanaan berbasis data? Izin monitor dari Distrik Nunukan. Mungkin dari pengawas lain, Bu Erna atau Bu Naisha. Baca ke Bu Haja Masria mungkin Bu kalau tentang TPPK gimana Bu? Siapa tahu Ibu Oh iya punya Pak, boleh. Siapa tahu punya info Bu Haja Masria tentang TPPK atau pembentukan satgasnya gimana Bu? Atau belum pernah dengar atau gimana Bu? Atau teman-teman lain mungkin yang dinunukan yang pernah. TTPK itu masalahnya apa ya? Tim perundungan itu Pak? Yang betul. Kekerasan itu Pak, Iya. yang kekerasan itu Bu. Ya. Kita kalau di sekolah itu kan Pak sudah melaksanakan, terutama kalau di sekolah binaan kita itu sudah ada SK di sekolah aja tapi Pak, dan juga sudah melaksanakan itu kita mengundang psikolog Pak untuk memberikan materi tentang perundungan. Nah, jadi kalau tim Didiknas ini atau belum terbentuk kayaknya Pak ya, nanti saya tindak lanjuti lah Pak, nanti saya ngadep kepala dinas. Tapi kalau di sekolah lagi sementara dikerjakan Pak mengenai TPPK tuh Pak. Iya Bu, tadi juga kan dalam datanya untuk nunukan itu untuk SMP atau untuk Dikdas itu memang sudah ada berapa sekolah Bu? Dari 194 sekolah itu sudah 13 sekolah yang membuat tim. Walaupun divalidasi masih ada yang belum valid. Nah, kenapa belum validnya ini? Mungkin kalau itu saya jujur kurang paham juga jelasinnya bagaimana caranya dari tim dari yang sudah diusulkan terus divalidasi kok belum valid. Dari 13 itu tadi itu baru 7 yang valid. Itu mungkin yang paling paham mungkin Kapokdia kami yaitu Pak Edi Supriyadi mungkin. Jadi Bu Haja Masya pasti punya nomornya lah mungkin kan Pak Edi orang-orang dinas. Nah, beliau cukup terkenal lah untuk di Kaltara ini semua dinas kenal beliau ya bisa langsung berkoordinasi dengan beliau seperti itu Bu Haja Masya. Salam kenal. Ya, siap Pak. Kenal saya Bu ya, karena saya pegawai PMP yang paling tidak terkenal mungkin di khususnya apalagi di Nunukan. Ya Pak. Gimana Pak? Ya Bu, kalau ini tolong berkoordinasi dengan Pak Edi Supriyadi. Kalau masalah untuk TPPK, kalau TPPK karena beliau yang paling paham. Kalau untuk kalau yang masalah dashboard tadi itu bisa dengan teman-teman di Pokja Data itu
pada bisa semua seperti itu Bu. Karena beliau Iya, siap Pak. Siap Pak. Kebetulan Pak, hari Senin yang lalu itu sudah diteruskan Pak mengenai surat pembentukan tim TPPK itu diteruskan sudah kepada kepala-kepala sekolah semua, kepala pengawas semua ya. Sudah di-share oleh Kabid kita. Nah, jadi tinggal seperti yang Bapak katakan tadi bahwa sudah ada 13. Mudah-mudahan Pak setelah ini kami tindak lanjuti lagi, mudahan cepat bertambah Pak jumlah. Terima kasih Pak. Ya Bu, harapannya di PMO bulan depan itu ada pergerakan. Ya, kita kan nggak ngatur-ngatur. Kapan lagi tuh Pak pertemuan PMO selanjutnya Pak? Kita bulanan kan bulan depan ya baca ya, anda salah yang baca ya. Iya Pak. Bulanan. Nah seperti itu Bu. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan ya baca ya, izin ya. Artinya kalau sudah Mungkin tidak ada izin Pak Ujang, mungkin satu lagi dari Bu Erna mungkin. Ini ibunya udah nyalain video nih. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Izin Bu Erna. Terima kasih Bu Pak Ujang. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Aji Masria, dari kepala di masalah TPPK itu sudah ada surat edaran dari kepala didikan SK TPPK-nya. Nah, bulan lalu saya juga sudah mengikuti PMO ya kalau nggak salah. Data kami yang valid baru 1. Ini ada peningkatan 7. Berarti alhamdulillah Pak, ada perkembangan begitu Pak. Nah, untuk masalah rapot pendidikan, eksplorasi, kalau saya lihat dari data Bapak tadi, alhamdulillah untuk sekolah binaan saya semua kayaknya sudah explore, sudah berhasil alhamdulillah. Ini juga dipertanyakan oleh teman-teman dari Satuan Pendidikan, kepala sekolahnya ingin menanyakan gimana Bu, kami punya hasil explore, sudah terbaca belum? Ternyata dari data yang Bapak tampilkan di layar, untuk sekolah binaan saya semuanya sudah. Itu aja Pak, konfirmasi saya. Terima kasih. Baik Bu, Bu Erna ya, terima kasih Bu. Artinya harapannya bulan depan itu ada peningkatan. Mungkin kalau sekolah Ibu sudah semuanya, Ibu bisa berbagi praktik baik atau gimana caranya sih kepada teman-teman pengawas lain Bu, pengawas terutama Ibu pengawas SD atau SMP kan berbagi SMP ke Pak, SMP. SMP mungkin tinggal sekolah mana yang belum, kalau ini bisa lewat pengawasnya berkoordinasi Ibu, kasih tahu gimana caranya kan mungkin apa-apa supaya mungkin minimal kepala sekolahnya itu bisa koordinasi. Kalau memang tidak bisa ke BPMP ya kepala sekolah yang sudah melakukan, yang sudah centang biru semuanya itu kan bisa berbagi. Artinya praktik baik kalau sudah dibilang kan bagaimana caranya. Ini itu aja Bu. Kalau kemarin kan sempat ke wilayah 3 Pak. Kebetulan kami menyampaikan tentang eksplorasi ini. Mereka mengungkapkan permasalahan mereka itu Pak, sudah membuka semuanya, tapi kok tidak terbaca. Jadi kebetulan ada pertemuan di situ, yang di suatu sekolah, di beberapa sekolah kumpul. Nah, ada sekolah yang sudah bisa terbaca gitu hasil eksplorasinya. Jadi kami mengarahkan untuk berbagi praktik baik kepada sekolah yang sudah bisa terbaca eksplorasinya gitu Pak. Jadi itu salah satu teknik kami untuk berbagi pengalaman kepada sekolah yang belum bisa melakukan eksplor. Dan selalu mengingatkan Pak, menelpon terus ke sekolah binaan agar segera dieksplorasi rapot pendidikannya. Baik, gitu, mantap Bu, terima kasih banyak. Kayaknya memang kalau Nuken ini pengawasnya lumayan aktif ya, ya untuk bagaimana program-program dari pemerintah itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ya baca ya, izin. Mungkin saya kira udah cukup tanggapan dari dua itu ya.
Itu masih ada? Mbak Caca, halo? Iya, iya Pak. Baik Nah, Pak. kalau tidak, baik saya cukupkan. Eh, Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, ada penyampaian yang salah, penyampaian yang tidak sempurna, segala sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Ujang, terima kasih Bu Haja Masria, terima kasih juga Bu Erna. Baik, izin ya Pak Ujang, saya mungkin menambahkan dan sekaligus mengingatkan untuk Dinas Pendidikan bahwa untuk penerbitan SK Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan itu kriterianya itu adalah jumlahnya itu harus ganjil ya, jadi minimal 3 orang. Dan untuk kepala sekolah dan peserta didik itu tidak boleh jadi anggota tim di SK TPPK itu. Baik, baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu terkait implementasi kurikulum Merdeka. Di sini sudah hadir, Maaf, Bu Mbak, Ari. moderator mau nanya bisa nggak? Ya, boleh Ibu. Gimana Bu? Ini kan di undangannya itu kan yang harus dari Dinas Pendidikan menentukan itu adalah tim PMO transformasi pembelajaran dan tim PMO tata kelola serta pengawas sekolah. Kalau kami nih nggak tahu yang mana tuh yang termasuk tim transformasi pembelajaran dan PMO tata kelola. Makanya nggak ada yang hadir nih. Dinasnya Bu ya, Bu Haji. Ibu, maaf, ini undangan apa ya? Undangan PMO ya, Ibu? Yang PMO ini kan yang ditujukan kan untuk tim PMO apa tadi itu? Transformasi pembelajaran dan tim PMO tata kelola serta yang ketiga adalah pengawas sekolah. Sasarannya nih ya, sasaran peserta PMO hari ini kan. Nah, ini yang mana nih? Untuk bidang yang mana nih? Untuk transformasi pembelajaran dan tata kelola gitu. Ya baik Ibu, itu sebelum ini PMO ini kan dari dinas kan sudah membuat SK ya Ibu, SK tim PMO. Jadi itu memang untuk semua bidang itu memang diminta untuk hadir dan memang sesuai dari SK yang telah diterbitkan. Oh gitu. Iya. Saya kurang paham yang itu. Tadi saya minta dari teman bidang SMP ya buat ya, menanyakan mereka bingung juga yang mana gitu. Dinas sudah pernah meng-SK-kan sih Bu, harusnya. Izin gitu. menjawab Bu, itu kan SKP tim PMO itu sudah ada SK-nya dari dinas kabupaten kota masing-masing. Iya. Anggotanya itu Bu, para pejabat Bu, kepala bidang, dinas, kepala dinas. Sebenarnya harapannya kami sebenarnya di PMO ini kalau bisa kepala dinas ikut hadir Bu sebenarnya. Iya, itulah harusnya. Itu maksudnya surat undangannya kemarin sudah dikirim ke kepala dinas Kak, Bu? Pastinya harusnya sampai gitu Bu sebenarnya. Tapi memang pengalaman ini saja sebagai ini koreksi buat kita semua. Pengalaman selama ini kami PMO Bu, jangankan level kepala dinas, sekretaris atau kepala bidang, kadang kepala seksi sendiri tidak hadir, bahkan stafnya yang wakilkan untuk hadir. Padahal yang biasanya yang diberikan akses untuk kayak untuk PBD saja diberikan akses itu biasanya jabatannya minimal kepala seksi. Kalau seperti kabupaten kota lain. Mungkin Bu Tirsa itu kepala seksi ya Bu ya? Bukan. Untuk apa? Saya kurang paham kalau nunukan karena saya sebenarnya kalau bagian penanganannya di Kabupaten Tanah Tidung. Kalau nunukan ini karena menggantikan Pak Edi. Seperti itu mungkin Bu. Pengawas salah satu anggota di tim PMO itu. Kan kita PMO itu kan tiga hal yang kita bahas ya, PSP, terus PBD dan IKM. Nah, itu kan pengawas semua terlibat sebenarnya. Tapi
terutama di PSP dan di IKM mungkin kalau untuk pengawas seperti itu. Tapi kalau untuk PBD ini lebih ke ke satuan pendidikan Oh, seperti itu. oh iya, oh iya Pak. Mohon maaf Pak, ini saya karena belum cukup setahun jadi pengawas, jadi masih masih banyak kekurang tahuannya gitu. Nanti kebetulan ke Korwas kami juga nggak ada Pak, lagi menjadi juri di lomba baca puisi di gedung Paras. Jadi belum bisa konfirmasi tentang hal tersebut. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, Baik Ibu. sebenarnya harapannya Bu ya, karena kalau data-data yang kami sampaikan itu orang dinas juga punya Bu, seperti tadi Bu Tirsa itu punya data-data yang kami sampaikan itu Bu Tirsa punya gitu. Harapannya sebenarnya Dewan PMU ini bisa menyampaikan kendala-kendalanya ketika kenapa nih masalahnya, apa kendalanya. Nah, kita carikan solusi bersama sebenarnya seperti itu Bu tujuan PMU ini. Ya, ya benar Pak. Baik Ibu. Udah terjawab ya Bu Erna ya. Iya Bu. Makasih. Baik. Oke, baik Bu. Ini kita lanjut ke pembahasan ketiga ya Ibu. Terakhir itu terkait implementasi kurikulum Merdeka. Di sini sudah hadir juga Bu Aryani. Izin monitor Bu Ari. Hadir Mbak Caca. Baik Bu, bisa kita mulai ya Ibu ya untuk Ya, IKM. baik, siap. Baik, kepada Bu Aryani Arsat dengan hormat kami persilahkan. Ya, suara saya jelas Mbak Caca. Jelas, jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin menyampaikan tentang implementasi kurikulum Merdeka khususnya untuk Kabupaten Nunukan. Perkenalkan saya Aryani Arsat dari PIC PDM 02 yang menangani tentang implementasi kurikulum Merdeka. Izin share screen Bapak Ibu. Jadi saya lupa mengucapkan ya yang terhormat Bapak Ibu pejabat dinas dari Kabupaten Nunukan ya. Izin tadi saya lupa menyapa. Kemudian Bapak Ibu pengawas yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga pada fasilitator baik dari PBD maupun PSP. Kemudian Bapak Ibu tim PMO dari BPMP dan BGP. Ya, baik Bapak Ibu, saya menyampaikan tentang implementasi kurikulum Merdeka untuk Kabupaten Nunukan. Terlihat, Caca? Iya, tampil Bu. Baik Bapak Ibu, untuk dashboard ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat tahu kalau BPMP mempunyai dashboard Psikomika. Jadi untuk dashboard Psikomika ini Bapak Ibu merupakan sistem informasi tentang komunitas belajar dan akun pembelajaran. Tapi di dalamnya juga memuat tentang IKM serta data tentang tata kelola satuan pendidikan. Jadi dashboard Psikomika dibuat untuk dapat menyediakan data informasi penting untuk mengukur serta memonitor dan mengelola data komunitas belajar IKM dan PMM serta tata kelola satuan pendidikan yang mudah dibaca oleh pemangku kepentingan untuk mendapatkan respon atau perhatian. Jadi dashboard ini dapat diakses secara bebas Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak Ibu pengawas mungkin mau melihat tentang sekolah binaannya ini sudah mendaftar IKM atau belum ya. Jadi bisa dapat dilihat di situ. Kemudian sekolah binaannya ini dia tipe sekolah IKM-nya itu apa? IKM tipe mandiri belajar, mandiri berbagi, atau mandiri berubah. Jadi mungkin pada saat pendaftaran, kemudian tidak ada konfirmasi juga dari satuan pendidikan melaporkan ke pengawasnya ini sudah mendaftar IKM, tapi tipe sekolahnya apa? Mungkin juga belum tahu. Jadi ini sebagai sumber informasi, Bapak Ibu pengawas bisa melihat pilihan untuk implementasi kurikulum Merdeka di sekolah binaannya. Kemudian ada komunitas belajar ya Bapak Ibu. Jadi di komunitas belajar ini mendata komunitas belajar apa saja yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi untuk Psikomika ini Bapak Ibu bisa melihat komunitas belajar sekolah binaannya dia sudah membentuk komunitas belajar apa belum. Jadi di dalam Psikomika ini ada komunitas belajar antar sekolah maupun komunitas belajar
dalam sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa masuk sendiri lewat ini. Bapak Ibu ada alamatnya di atas ini, https:/id.garing/sikomika. Nanti saya coba masuk ke dashboardnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu dashboard kami, Sikomika. Jadi komunitas belajar tingkat sekolah ada di dalamnya. Kemudian ada tentang IKM dan PMM, kemudian ada tata kelola satuan pendidikan. Mungkin kita masuk ke sekolah sebaran IKM di Kabupaten Nunukan. Jadi mungkin ini sudah datanya tidak berubah lagi sejak penetapan SK dari BSKP. Jadi baik untuk sekolah IKM tahun 2022 maupun yang mendaftar pada tahun 2023. Bapak Ibu nanti bisa melihat ini kabupaten kotanya dipilih Nunukan. Kemudian untuk jenjangnya, jadi kalau untuk kabupaten kota kan tidak membawahi SMA, SMK, serta SLB. Jadi tidak perlu dicentang. Jadi Bapak Ibu hanya memilih jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SD, SMP, kemudian pendidikan kesetaraan. Nah, ini kalau untuk Nunukan sendiri Bapak Ibu ada 391 sekolah di Nunukan, kemudian yang sudah IKM Bapak Ibu ada 339. Kemudian yang belum itu masih 52 ya. Jadi yang 52 itu untuk SD sudah 100%, sudah 100% implementasi kurikulum merdeka. Luar biasa ini untuk Nunukan ya. Jadi sudah 100%. Kemudian yang masih rendah mungkin untuk PKBM ya Bapak Ibu, walaupun memang jumlah untuk PKBM ini masih sedikit sekali, 14, tapi yang baru mendaftar implementasi kurikulum merdeka ini hanya baru 6 ya, jadi masih 42%. Jadi untuk jenjang-jenjang lain juga TPA sudah, SKB juga sudah 100%, yang hanya belum ini masih sebagian kecil. Jadi mudah-mudahan nanti kalau pada saat ada pendaftaran kurikulum merdeka nanti sekolah-sekolah yang belum melaksanakan implementasi kurikulum merdeka itu bisa mendaftar untuk pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kemudian detail sekolahnya juga Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi dipilih juga seperti tadi untuk Nunukan, kemudian jenjang pendidikannya juga dipilih tidak SMA, SMK, serta SLB. Ini jadi Bapak Ibu bisa mengetahui sekolah binaan Bapak Ibu, dia tipe sekolahnya apa ya? Atau kadang sekolah memberitahukan ternyata setelah dipilih, oh ternyata beda. Atau Bapak Ibu sebelum ke sekolah juga bisa tahu ini sekolahnya termasuk tipe sekolah apa, mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Bapak Ibu bisa lihat di sini sesuai dengan SKB SKP. Kemudian Bapak Ibu untuk Sikomika ya, untuk komunitas belajar Bapak Ibu, di sini kami pernah melakukan penjaringan data tentang komunitas belajar khususnya di Kalimantan Utara. Lalu untuk Nunukan sendiri, kita cek jumlah komunitas belajar. Jadi di menu Sikomika ini Bapak Ibu ada menu mendaftar komunitas belajar. Jadi kalau yang kemarin kami menjaring, kemudian ada komunitas belajar yang tidak sempat atau belum dibentuk, kemudian belum mendaftarkan, masih sangat bisa, karena memang ini tidak ada keterbatasan dalam pendaftaran komunitas belajar.
Jadi di sini bisa mendaftar komunitas-komunitas belajar yang sudah dibentuk ataupun sudah bentuk tapi belum terdaftar pada komunitas belajar kami. Jadi di sini komunitas kemudian ada tahapan-tahapan pada pengisian selanjutnya di sini Bapak Ibu. Kemudian mengisi laporan mingguan. Jadi Bapak Ibu yang komunitas belajar yang sudah terdata, mereka dapat mengisi kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka sudah lakukan. Jadi ini sebenarnya untuk melihat keaktifan komunitas belajar itu seperti apa sih. Jangan sampai dibentuk ternyata mereka tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan pergerakan, hanya sekedar dibentuk tapi pertemuannya itu tidak dilaksanakan. Jadi ini bisa dilaporkan pada dashboard kami juga. Lalu untuk mengetahui berapa jumlah komunitas belajar dapat dilihat di dashboard komunitas belajar tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi di sini ada jumlah komunitas belajar. Jadi kita pilih lagi Kabupaten Nunukan, kemudian jenjang juga dipilih. Nah, ini Bapak Ibu, nih komunitas belajar di Nunukan ini baru 62 Bapak Ibu. Padahal diharapkan sekali komunitas belajar ini sebagai sumber belajar bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Jadi kalau dibandingkan dengan sekolah yang sudah mendaftar IKM, sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu masih sedikit ya Bapak Ibu ya, dengan jumlah komunitas masih 62 sekolah, 62 komunitas. Jadi ada komunitas belajar dalam sekolah itu ada 55, kemudian komunitas belajar antar sekolah itu masih 7. Jadi mungkin ini kami mengharapkan sekali peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, kemudian dari pengawas juga, agar menginformasikan atau menggerakkanlah satuan-satuan pendidikan itu untuk membentuk komunitas-komunitas belajar dalam sekolah. Ya, jadi ini memang masih minim dengan jumlah komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar di Kabupaten Nunukan. Nah, ini ada tata kelola satuan pendidikan. Bapak Ibu juga bisa melihat di dalamnya itu apa saja, bisa langsung Bapak Ibu lihat. Saya balik lagi ke PPT tadi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tentang komunitas belajar. Jadi ada 3 jenis komunitas belajar dalam mendukung IKM, yaitu komunitas belajar dalam sekolah, kemudian komunitas belajar antar sekolah, kemudian komunitas belajar daring ya Bapak Ibu. Jadi komunitas belajar dalam sekolah sendiri itu terdiri anggotanya itu pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu satuan pendidikan. Kemudian kombel antar sekolah itu pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan di daerah. Kemudian daring itu pendidik dan kependidikan satuan pendidikan yang berada pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian di sini apa sih komunitas belajar dalam sekolah? Kemudian perannya guru dan kepala sekolah itu seperti apa? Jadi untuk guru sendiri dalam komunitas belajar dalam sekolah itu menetapkan waktu belajar bersama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKM, kemudian berkolaborasi menyelesaikan permasalahan, dan sampai terakhir menggunakan PMM sebagai salah satu sumber belajar. Lalu di sini peran kepala sekolah sebagai apa ya? Jadi peran kepala sekolah di sini memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar, dalam hal ini waktu, kebijakan, serta anggaran, kemudian melakukan monef dan perkembangan belajar guru melalui sesi refleksi bersama guru, dalam hal ini sesi kelompok dan individu. Kemudian untuk pengembangan diri, kepala sekolah melakukan poin 1 dengan konsultasi dengan Bapak Ibu pengawas. Mungkin ini peran pengawas di dalam komunitas belajar ini seperti apa ya? Apa kami berperan dalam komunitas belajar? Jadi ini disebutkan untuk poin 1 sampai 3 ini harus berkonsultasi dengan pengawas sekolah, yaitu menetapkan waktu belajar bersama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKM, kemudian berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. Jadi menetapkan waktu bersama ini juga penting Bapak Ibu, karena diharapkan pertemuan-pertemuan dilakukan komunitas belajar itu tidak mengganggu waktu
apa ya, waktu belajar anak didik kita. Jadi mungkin bisa di akhir akhir pekan setelah siswa kita apa kembali ke rumahnya. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan. Kemudian komunitas belajar antar sekolah Bapak Ibu di sini yang pertama jelas menyamakan tujuan dan values, kemudian menetapkan waktu belajar bersama, kemudian membuat perencanaan belajar bersama dalam hal ini belajar hal baru atau berbagai praktik, dan selanjutnya kemudian yang terakhir menggunakan PMM sebagai salah satu sumber belajar. Jadi PMM sebagai salah satu sumber belajar ya Bapak Ibu, karena memang untuk kurikulum merdeka tidak ada pelatihan khusus untuk guru-guru kita maupun satuan pendidikan. Jadi untuk mengetahui tentang bagaimana sih kurikulum merdeka bisa belajar lewat PMM. Nah, ini menu komunitas pada PMM ya Bapak Ibu. Jadi untuk menu komunitas pada PMM Bapak Ibu mungkin sudah pernah masuk ya di PMM. Jadi itu merupakan wadah untuk berbagi praktik, sarana belajar juga diskusi bersama guru lain di seluruh Indonesia. Kemudian terdapat berbagai komunitas belajar berdasarkan provinsi dan jenjang. Kemudian melihat jadwal webinar yang akan diselenggarakan oleh semua komunitas yang terdaftar di PMM. Kemudian halaman narasumber dapat menghubungkan dengan narasumber berbagi praktik baik. Izin Bapak Ibu, tadi saya lupa menyampaikan tentang penggunaan PMM. Jadi untuk PMM Bapak Ibu bisa masuk juga di ke dashboard kami. Jadi untuk Kabupaten Nunukan sendiri, nah kami komunitas belajar sendiri yang kuning ini berarti perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini kuningnya masih lumayan lebih banyak daripada hijau muda sama hijau tua Bapak Ibu. Jadi berarti pemanfaatan PMM di Kabupaten Nunukan ini masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga yang tadinya kuning mungkin bisa berubah jadi hijau muda, kemudian yang hijau muda ini berarti jadi hijau tua. Jadi ini daftar sekolahnya Bapak Ibu bisa lihat di bawah, mungkin ada sekolah-sekolah binaan yang masih kuning ini, yang harus perlu lebih banyak lagi memanfaatkan PMM sebagai sumber belajar. Ini saya balik ke PPT lagi Bapak Ibu. Nah, ini terkait komunitas belajar dalam PMM. Jadi dalam PMM itu komunitas belajar antar sekolah yang memang ingin berbagi dalam daring. Adapun komunitas dalam sekolah tidak dianjurkan untuk mendaftar di dalam PMM, kecuali jika mereka ingin berbagi juga dengan guru-guru di sekolah. Jadi komunitas belajar dalam sekolah itu tidak dianjurkan untuk mendaftar lewat PMM. Makanya kami juga menyediakan dashboard Psikomika tadi sehingga komunitas-komunitas belajar dalam sekolah itu bisa terdata pada dashboard kami Psikomika. Lalu bagi komunitas yang sudah terdaftar di PMM diharapkan agak rutin melakukan kegiatan berbagi dalam bentuk webinar di PMM. Nah, ini Bapak Ibu mitra pembangunan, itu salah satu dukungan dari Kemendikbudristek terhadap IKM. Jadi mitra pembangunan di IKM merupakan salah satu strategi pelibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan implementasi kurikulum merdeka dan program dari Kemendikbudristek. Jadi mitra pembangunan adalah lembaga organisasi serta dunia usaha dan dunia industri yang memiliki pendanaan mandiri serta ketertarikan dan komitmen dalam berkontribusi di bidang pembangunan. Jadi kalau mitra pembangunan bukan hanya organisasi, lembaga, dan dunia usaha yang berskala besar, tapi juga mengajak organisasi, lembaga, dan dunia usaha yang berskala lokal untuk ikut serta bergabung. Jadi ini satu-satunya mitra pembangunan yang merupakan given dari Kemendikbudristek ya Bapak Ibu, inovasi mungkin di
Nunukan sendiri inovasi sudah cukup berperan, tapi jika ada mitra-mitra pembaksanaan penjaminan mutu pendidikan di sana, meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nunukan, mungkin kami bisa mendapatkan informasi selain inovasi yang merupakan yang sudah MOU dengan Kemendikbudristek, mungkin dari mitra-mitra pembangunan di Nunukan yang memang sudah melakukan MOU dengan pemerintah daerah, mungkin juga dengan Dinas Pendidikan, mungkin kami bisa mendapatkan informasi. Terus apa saja yang mereka sudah laksanakan terkait kemajuan pendidikan di Kabupaten Nunukan. Ini juga narasumber berbagi praktik baik Bapak Ibu, ini salah satu dukungan terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Jadi untuk Nunukan sendiri ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada Ibu Olimpia, kemudian ada Ibu Nur Anissa. Jadi untuk narasumber berbagi praktik baik untuk Nunukan ada 2. Jadi mungkin kemarin ada daftaran narasumber berbagi praktik baik lagi, mungkin dari Nunukan juga sudah bertambah. Kemudian apa saja sih peran narasumber berbagi praktik baik dalam transformasi pembelajaran dalam komunitas belajar? Jadi diharapkan narasumber berbagi praktik baik ini dia dapat berperan dalam komunitas belajar untuk menyebarkan transformasi pembelajaran. Jadi dia mengedukasi anggota komunitas belajar dengan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah praktik lainnya. Kemudian memfasilitasi interaksi kolaborasi antar anggota komunitas untuk mulai belajar secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa dilihat lagi, mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil praktik baik dalam komunitas serta memperluas jejaring. Nah, ini Bapak Ibu pusat bantuan IKM ini masih kurang sekali digunakan Bapak Ibu kita di Kalimantan Utara. Jadi bantuan helpdesk, jadi bisa menghubungi lewat WA ya Bapak Ibu ketika terkendala tentang pengetahuan atau ada permasalahan atau ada hal yang tidak ditahu terkait implementasi kurikulum Merdeka, dapat ditanya lewat pusat bantuan ini, helpdesk IKM. Lalu kemudian BPMP juga menyediakan ruang klinik kurikulum Merdeka. Jadi yang terhubung lewat dengan ULT kami, jadi nomornya ada atau bisa juga mengunjunginya lewat link, nanti bisa ditanyakan saja. Misalnya ada kendala-kendala, bisa ditanyakan lewat pusat bantuan ini, helpdesk ini. Ini Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi minggu kemarin dari pusat, khususnya Direktorat SD dari PDM 02 menyelenggarakan kegiatan P5 di Kota Makassar untuk region Kalimantan Utara masuk ke Kota Makassar. Tapi sepertinya dari Nunukan itu tidak hadir. Sebenarnya disayangkan sekali. Jadi yang di surat itu diminta komunitas belajar khususnya untuk jenjang SD perwakilan 1 dari Kabupaten Nunukan. Jadi untuk Kalimantan Utara sendiri Kabupaten Nunukan tidak hadir, apa memang tidak mendapatkan informasi atau memang tidak ada yang mau pergi, karena kami sudah mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan untuk sebagai salah satu perwakilan mewakili P5 di Makassar. Kapan itu Bu? Kapan? Kegiatannya dari hari Rabu lalu Bu, tanggal 11, 12, 13, 14. Yang diundang Bu? Yang diundang? Yang diundang tidak by name Bu, cuma dibilang dari perwakilan dari salah satu komunitas belajar jenjang SD. Masih SD Bu ya? Iya. Nanti Jadi ada sayang SMP sekali juga dari Bu? kalau SMP kami belum mendapat informasi Bu. Belum ada Jadi kemarin informasi. suratnya dikirim kemana tuh Bu ya? Saya dikirim ke dinas Bu. Kebetulan saya sendiri yang mengirim ke Dinas Pendidikan. Dan saya sudah mengkonfirmasi kembali apakah ada yang hadir, tidak, katanya sedang disposisi. Ternyata setelah kegiatan dilaporkan, kebetulan saya tidak pergi, tim kami melaporkan kalau dari Nunukan yang tidak bisa hadir. Dan mungkin juga ini sayangkan sekali karena ada revisi-revisi pada modul P5 khusus untuk jenjang SD. Jadi mungkin mudah-mudahan ada
ada tambahan kegiatan yang tidak hadir seperti itu. Tapi belum ada informasi itu. Jadi pendidikan kesetaraan juga kemarin, tapi dari Malinau itu dari Nunukan itu dari SLB yang hadir. Kegiatannya di Denpasar ya. Jadi sudah ini sudah selesai juga. Dari SLB hadir untuk Malinau. Kemudian cuma yang dari SD. Lalu mungkin saya penyampaian lagi, ada nanti kegiatan tanggal 19 sampai 21 di Surabaya ya Bapak Ibu. Nanti kami akan mengirimkan surat ke dinas juga, mudah-mudahan bisa hadir. Terkait dengan refleksi IKM ya Bapak Ibu. Jadi dari masing-masing kabupaten kota diharapkan bisa hadir. Jadi ini kegiatan lanjutan yang pernah dilaksanakan di Denpasar. Tapi kemarin itu di Denpasar Nunukan juga tidak hadir. Kemudian karena ada kegiatan tambahan bagi kabupaten yang tidak hadir itu dilaksanakan di Surabaya. Jadi ini saya belum mendapatkan informasi siapa yang kemarin ke Surabaya. Jadi cuma tapi yang saya tahu Nunukan hadir waktu di Surabaya. Jadi ini kegiatan lanjutan karena pada saat kegiatan itu menyusun RTL. Nah, jadi nanti surat ini nanti akan kami kirim. Jadi hasil penyusunan RTL itu apakah sudah ditindaklanjuti, kemudian dilengkapi dan harus ditandatangani oleh pejabat yang nanti akan dibahas pada pertemuan di Surabaya nanti tanggal 19 sampai 21 Oktober di Surabaya. Jadi diharapkan nanti Nunukan bisa hadir ya Bapak Ibu dari dinas. Mungkin dimohon bisa bisa hadir bersama BPMP juga serta kabupaten lain dari Kalimantan Utara. Nah, mungkin itu. Lalu ada satu lagi Bapak Ibu, nanti tanggal 20 sampai 22 BPMP akan melaksanakan kegiatan tentang P5 juga. Ini di Hotel Diamond di Tarakan. Nanti mungkin akan ada undangan yang kami sampaikan. Ini mungkin kalau tidak salah itu mengundang dari Satuan Pendidikan serta pengawas ya. Pengawas ya Mbak, P5. Ada pengawas ya. Nanti akan diundang perwakilan dari pengawas dan Satuan Pendidikan. Nanti suratnya akan kami kirim ke Dinas Pendidikan. Juga terkait surat kegiatan di Surabaya nanti tanggal 21 sampai 19 sampai 21 akan kami kirim. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya terkait implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Nunukan. Nanti untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi. Ya, siap Mbak Baca. Baik, terima kasih Bu Ari. Mungkin kami persilahkan dari dinas, ada yang mau ditanggapi terkait implementasi kurikulum Merdeka? Dari Bu Erna, tadi sempat nanya ya Bu ya terkait modul P5. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Terima kasih juga kepada Ibu Aryani yang sudah menjelaskan sedetail mungkin tentang Kombel. Terus terang saya hari ini dapat pengetahuan baru lagi. Untuk link Psikomika itu saya sudah dapatkan pada PMO bulan lalu ya Bu ya. Dan insya Allah saya sudah bagian kepada semua sekolah binaan saya dan kepada teman-teman pengawas untuk mendaftarkan Kombelnya. Nah ini juga ada pencerahan juga Ibu Aryani tadi, masalah Kombel belajar dalam sekolah itu tidak harus didaftarkan di PMM. Ini kan ada miskom ini, ada Iya, miskomunikasi betul, ini, betul ya. baik di satuan pendidikan maupun antar pengawas. Nah, mereka tuh ada yang berpendapat bahwa itu sudah didaftarkan di PMM Kombelnya. Saya jelaskan lagi, itu beda dengan untuk edaran optimalisasi Kombel. Jadi saya jelaskan lagi. Cuman kan mereka tetap ngotot. Itu kan sudah daftar di PMM. Jadi bingung juga saya menjelaskan. Jadi ada juga kepala sekolah yang paham, ada juga yang harus dijelaskan berulang-ulang baru paham. Ini di sekolah binaan saya masih ada yang belum saya menyampaikan lagi tentang Kombel dalam sekolah ini. Nanti karena banyak kegiatan, kebetulan Kabupaten Nunukan ini lagi merayakan hari ulang tahun. Iya, Jadi banyak kegiatan Bu. Banyak kegiatan, jadi kami turun ke sekolah itu agak masih terkendala nih karena masih banyak kegiatan ya. Nah ini juga saya ada
ada pertanyaan untuk Bu Aryani. Ada saya baca bahwa kombel dalam sekolah itu dilaksanakan bisa menggunakan itu apa ya istilahnya ya, jam pelajaran guru ya, diambil jam pelajaran guru minimal 1 jam pelajarannya Bu ya. Ya. Lalu Minimal 1 JP setiap minggunya Bu. Nah itu kan kalau kata minimal kan berarti boleh dong 2 JP, 3 JP. Itu apakah tidak mengganggu pembelajaran? Ataukah sisanya itu di luar jam efektif guru gitu? Ini yang 1 JP ini hanya untuk 1 jam efektif guru. Sisanya di luar jam kah atau bagaimana Ibu? Karena ini istilahnya minimal gitu. Kalau saya baca di edaran optimalisasi dari kementerian itu kan minimal 1 JP ya, jam efektif guru. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu telah menginformasikan bahwa keaktifan keaktifan satuan pendidikan untuk keaktifan bukan keaktifan, maksudnya kombel yang terdaftar itu bisa dilihat di dashboard Psikomika ternyata. Saya baru tahu hari ini. Ya, saya kira Psikomika itu hanya untuk mendaftar kombel dalam sekolah. Oh, jadi ini dapat lagi nih apa namanya informasi. Kemudian masalah pembangunan yang tadi Ibu sampaikan di PMM ya Bu ya, ada di mitra pembangunan itu. Iya. Salah satu apa Iya, namanya betul, Bu. dukungan ya Bu ya, salah satu dukungan IKM itu adalah mitra pembangunan. Nah, ini alhamdulillah untuk salah satu sekolah binaan saya di SMP 1 Semenggaris, apakah itu termasuk ya? Mereka sudah ada memberdayakan ini mitra pembangunan dengan bekerja sama dengan perusahaan NJL untuk melaksanakan workshop IKM. Jadi masalah apa namanya tempat menginap, materi, konsumsinya, transportasinya, perusahaan itu yang menanggung. Jadi sekolah itu bekerja sama dengan Bu ya. Nah, kemudian Bu yang ini untuk yang help desk apa bukan ya? Narasumber Oh, narasumber berbagi praktik baik, iya. Praktik baik kan tadi Ibu mengatakan Ibu siapa tadi itu ya? Ada 2 ya, iya. Kalau tidak salah dari Nunukan ada 2. Oh, itu dari orang Nunukan ya Bu ya? Iya, dari sekolah di Nunukan Ibu. Oh iya, Olimpia dan Bu Nur Anissa. Ini ada di PMN kah Bu? Ada. Jadi pada menu PMM bisa dilihat narasumber praktik baiknya. Kemudian dilihat kotanya, provinsinya. Jadi bisa didapat Bu. Jadi Ibu Olimpia ini dari SD 007 Nunukan. Oh iya. Ya, kemudian sedangkan Ibu Nur ini dari TK Ki Hajar Dewantara. Oke, makasih Bu. Terus di help desk-nya itu yang nomor HP tertera itu kan Iya, boleh dihubungi. Betul. Jadi kalau misalnya mau bertanya tentang IKM. Bisa Bu. Jadi kalau untuk nomor tadi itu bukan hanya IKM, bisa bertanya tentang PBD, perencanaan berbasis data, kemudian tentang sekolah penggerak, kemudian tentang asesmen, lalu tentang transisi PAUD SD, lalu satunya lagi tentang apa ya? Yang ada program yang asesmen nasional, bisa lewat situ. Jadi bukan hanya IKM Bu, ya. 6 program prioritas kementerian Bu. Ya. Mungkin sudah dicatat ya Bu, belum? Nanti kami share materinya. Sudah saya catat tadi yang Ibu share tadi di di slide tadi itu ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu satu lagi Bu. Maaf Boleh agak Bu, banyak nih Bu ya. banyak apa-apa. Tadi Ida menyampaikan info keaktifan guru mengikuti PMM atau membuka PMM. Iya. Apakah kami pengawas tidak bisa mengakses itu, Bu? Linknya gitu bisa nggak diakses kan? Kita bisa mengakses bahwa sekolah ini guru sudah aktif sekian. Jadi kita bisa konfirmasi ke sekolah binaan begitu, Bu. Oh, baik. Itu saja, Bu. Itu dulu, Bu. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Ini pertanyaannya lumayan, tapi nanti akan kami coba jawab ya Bu.
Jadi untuk PMM sendiri kami tadi membuatnya Bu di dashboard kami si Komika. Jadi di dalamnya itu ada nama-nama komunitas belajar di Kabupaten Nunukan dan kabupaten lain di Kalimantan Utara. Ya. Kemudian pemanfaatan PMM-nya. Jadi Ibu tinggal masuk di dalam cari buka saja di pemanfaatan PMM, Ibu tinggal ini aja buka-buka masing-masing slide-nya itu. Misalnya sekolah binaan Ibu apa? Ibu tinggal dilihat di situ. Lihat di iya, situ iya. nanti ada jumlah guru pada satuan pendidikan tersebut. Jadi Oh, nanti dilihat karena memang untuk PMM sendiri yang sekarang dashboard ini tidak tersedia angka, hanya jumlah guru pada satuan pendidikan. ya nggak Tapi apa-apa, itu Bu. bisa digambarkan dengan warna, Bu. Jadi kalau Iya. tadi yang kuning itu berarti masih istilahnya masih merah lah. Cuma di situ warna kuning. Jadi kalau di satuan tersebut kuningnya masih banyak, nah berarti itu yang harus dibenahi lah, dioptimalkan. Misalnya jumlah nonton belajar webinar itu perlu ditingkatkan. Nah berarti yang harus minimal untuk PMM itu wajib menonton webinar itu minimal tiga webinar yang ditonton. Kalau dia masih kuning, berarti mungkin dia baru menonton satu webinar. Atau jumlah menonton gitu. video misalnya ya Bu ya. Menonton video juga misalnya masih kuning berarti durasi nontonnya itu ternyata dia suka dicepatin Bu. Oh, iya, iya. Harusnya misalnya 5 menit dia kasih cepet itu akhirnya 5 Iya, menit iya, cepet jadi benar-benar, 2 Bu. menit. Yang penting Ya. centang, Bu. Iya, betul dia merasa hijau, dia cuma mau hijau tapi dia tidak Oh, iya, melihat iya. manfaatnya. Padahal Iya, di betul, Bu. video-video tersebut ya. Jadi mungkin itu pada saat pendampingan ke sekolah ke satuan pendidikan bisa dapat langsung membuka. Ibu langsung bisa membuka. Jadi itu akses bebas Ya, untuk iya. siapapun yang untuk diperlukan sekali untuk pengawas Iya, maupun betul, dinas betul. pendidikan. Jadi pada saat mendampingi satuan pendidikan binaan bisa langsung melihat mereka ada kombel nggak, sudah Iya, ada kombel benar-benar. belum, terus kombelnya aktif nggak, karena di situ mereka melaporkan juga. Kalau tidak ada laporan berarti kan karena tidak terbaca pada dashboard kami. Nah, kemudian PMM bisa dilihat ini sudah berapa ini saya punya sekolah yang pemanfaatan PMM. Kemudian tipe tipe IKM-nya apa kan, tipe mandiri berubah, mandiri belajar, mandiri berbagi. Mungkin jangan sampai ibu juga misalnya jadi lupa ini sebenarnya saya punya sekolah ini tipe IKM-nya seperti apa atau apa yang dipilih kan. Kalau Jadi ingat. bisa iya betul. Mungkin tidak perlu lagi membuka-buka catatan atau apa, bisa langsung membuka si komika itu Ibu. Lebih Iya, gampang betul, betul. kita tidak Iya, tidak harus ini, jadi bisa langsung melihat datanya lewat situ. Seperti itu Bu. iya, Bu. Kemudian Kesempatan orang. iya, nanti mungkin Ibu bisa membukanya. Kemudian apa ya tadi ya? Ini ya, kombel ini jam pelajaran ya Bu yang mengambil. Jadi Iya, kombel iya. itu diusahakan tidak mengganggu waktu belajar anak-anak Bu. Iya. Ya, jadi diharapkan dia prosesnya di luar jam mengajar. Jadi nanti mungkin kami akan share tentang panduan kombel Bu, nanti supaya bisa lebih jelas apa sih program kombel, kemudian bagaimana pola-pola apa pelaksanaan kegiatan pertemuan-pertemuan pada kombel tersebut ya Bu, biar lebih jelas Oh, lagi iya. nanti kami share. Iya, Bu. Iya, itulah Bu, saya pernah baca itu Bu di panduan itu Bu. Ah, Minimal bisa menggunakan jam efektif guru minimal 1 jam, 1 jam. Jam 1 pelajaran jam bukan ya, bukan jam real, jam pelajaran. jam 1 JP kan pelajaran ya, 40 menit. betul. Nah, tapi kok kata menggunakan kata minimal begitu, berarti kan Minimal bisa. ya. Seolah berarti bisa lebih dari satu ya, Gitu. padahal Kalau lebih nanti dari berarti satu kan bisa kalau mengganggu pembelajaran. mengganggu betul ya. Nah, kembali mungkin bisa lebih jelas nanti yang ini tentang penggunaan jam belajar untuk komunitas belajar ya Bu ya. Iya. Kalau saya Bu, yang harusnya maksimal 1 JP gitu loh kata-katanya. Ya, Nah, harusnya untuk begitu ya. tambahannya bisa di luar jam pelajaran. Misalnya kan anak sekolah kan pulangnya misalnya jam berapa belajar sampai Jam 1 pelajaran. jam Iya berapa? ya. Jam Iya, dua harusnya tiga begitu. puluh Nanti Bu saya ya kan? coba. Jam 2.30 kalau Iya. harusnya kan guru pulangnya jam 4. Jadi kan masih ada waktu tuh bisa digunakan untuk itu. Tapi kok kata-katanya minimal. Mm-mm.
Itu saya Iya. bikin saya apa namanya? Minimal. Kalau saya menyampaikan ke Iya. sekolah binaan saya, Jadi mereka mau ngomongnya ini minimal, nanti mereka mau ngambil banyak-banyak gitu. Ya kan, Bu? betul betul Pak, betul Bu, iya. Jadi nanti mungkin dibaca kembali nanti panduannya Bu, mungkin ada hal-hal terkait tentang pengaturan Iya. pada Kombel, iya. Iya. Siap Bu. Iya. Itu saja Bu. Iya, iya Bu. Ya. Terima kasih Iya banyak Bu, Bu nanti informasinya. ya nanti mungkin lebih dimaksimalkan lagi ini ya Bu untuk komunitas belajarnya, mungkin ada sekolah-sekolah binaannya atau ada yang Ibu ketahui sekolah-sekolah mana saja, satuan-satuan pendidikan yang mana yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka tapi belum membentuk komunitas belajar dalam sekolahnya. Oh iya, nanti kami kerjasama sama teman-teman pengawas. Baik, ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Erna. Ya, Mungkin dari Ibu Haja Masria ada yang mau ditanggapi Bu terkait implementasi kurikulum merdeka? Ya, Bu, makasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai IKM, khususnya kalau di sekolah binaan saya itu, Bu, sudah dilaksanakan semua. Cuma ada satu, karena wilayahnya jauh, tapi mungkin dalam waktu dekat kalau ada pendaftaran lagi, kita akan tindak lanjuti kenapa belum terlaksana. Lalu mengenai Kombel, komunitas belajar, sesuai dengan peran komunitas yaitu untuk memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka, diskusi memecahkan masalah, yang mana peran pengawas di situ adalah melakukan pendampingan, lalu melakukan pengembangan analisis kebutuhan kepala sekolah, dan melakukan coaching, dan berperan aktif dalam belajar dan berbagi praktik baik di Kombel tersebut. Di SMP Negeri 1 Nunukan memang bisa saya pantau Bu, karena satu daerah. Kalau SMP Negeri 1 Lumbis, kita memantaunya melalui Zoom, melalui telepon, WA, begitu juga SMP Negeri 1 Sebuku. Kebetulan juga di wilayah binaan saya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, Kombel itu memang untuk bisa aktif harus rutin dilaksanakan. Mereka laksanakan tuh seminggu sekali berdasarkan kesepakatan Kombel mereka itu melaksanakan hari Jumat, karena hari Jumat itu rata-rata sekolah binaan saya itu melakukan pembelajaran di luar ruangan. Misalnya seminggu sekali mereka zikir, seminggu sekali olahraga, seminggu sekali bersih-bersih sekolah, seminggu sekali mereka hacking. Nah, jadi setelah hacking itu siswa kita dipulangkan, mereka bersepakat mengambil 2 JP untuk melakukan Kombel, membahas berbagai macam permasalahan tadi. Itu berdasarkan kesepakatan. Jadi yang jam belajar mereka tambahkan di jam terakhir dari hari Senin sampai hari Kamis, dan tidak ada masalah. Gitu kalau di sekolah binaan saya. Makasih. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Tadi kalau yang Ibu jelaskan apa-apa itu apa ya, maksudnya sekolahnya atau Bagaimana Bu? yang tadi Ibu jelaskan apa mereka zikir apa Iya, ya, olahraga siswanya. siswanya. Oh iya, baik. Iya, siswanya. Ya. Jadi setelah siswa dipulangkan, Ya. Itu guru dan pertemuan. kepala sekolah melakukan Kombel tersebut, Bu. Baik, ya siap Bu. Terima kasih Bu atas Ya. informasinya. Jadi kalau untuk Ibu sendiri saat tadi disebutkan satu sekolahnya belum mendaftar ya, karena memang keterbatasan mungkin jaringan internet pada saat pendaftaran, kemudian Kombelnya berjalan lancar. Jadi terima kasih Bu. Mungkin lebih apa ya? Jadi mungkin lebih dioptimalkan lagi untuk Kombelnya. Kemudian pemanfaatan PMM-nya mungkin juga Bu nanti diperhatikan juga sekolah lebihnya apa sudah warnanya masih kuning-kuning saja atau sudah mulai hijau-hijau nih Bu. Jadi karena PMM bisa sangat diperlukan untuk sebagai sumber belajar dalam implementasi kurikulum merdeka ya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih. Ya, baik ya. Iya, terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih.
kasih Bu Haji Masria. Mungkin satu lagi ya Bu Arya kita minta dari Bu Syarifah Hafsah. Izin nih Bu, ada yang mau ditanggapi? Atau Bu Siti Naisyah? Ya, mohon maaf, Bu, belum ada saya bisa sampaikan dulu karena kebetulan baru saya masuk kantor lagi sakit 1 bulan. Ah ya, baik Ibu. Jadi saya belum tahu perkembangan selama ini di sekolah binaan saya, Bu. Mohon maaf, makasih. Ya, baik. Baik, bagaimana Bu Ari? Mungkin kita akhiri atau ada yang lagi yang mau disampaikan Bu Ari? Mungkin itu saja ya, dari sini ada dari dinas kah yang hadir? Dari dinas, dari dinas ini sepertinya yang Bu Syarifah Hafsah ini aja Bu. Selain itu pengawas. Pengawas ya. Baiklah, nanti surat untuk kegiatan P5 ditarakan, kemudian kegiatan refleksi IKM nanti kami kirim nanti lewat dinas ya, Bapak Ibu. Sudah ya, selesai Mbak Caca ya? Iya. Sudah ya? Gimana Bu Syarifah? Ada yang mau ditanggapi Bu Syarifah? Tidak ada kayaknya Mbak Caca. Iya, baik. Baik Ibu, mungkin kita untuk sesi IKM kita akhiri sampai di sini ya Ibu ya. Baik, sebelum kita live semua ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan serta Bapak Ibu pengawas yang sudah hadir, sudah aktif sekali pada sesi PMO IKM kali ini. Mungkin yang tadi sampaikan sebagai bahan informasi, bahan evaluasi, sehingga dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka khususnya di Kabupaten Nunukan itu bisa maksimal. Jadi tentang Kombel, PMM mungkin bisa lebih diaktifkan kembali, ditingkatkan lagi. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Haryani. Baik Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang tertinggal informasi terkait program sekolah penggerak, implementasi kurikulum Merdeka dan perencanaan berbasis data di Kabupaten Nunukan, Bapak Ibu dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Dan juga sebelum kita memasuki closing statement, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang telah dikirimkan panitia di kolom chat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin closing statement dari Bu Aryani ya, Bu. Baik, kepada Bu Aryani Arsat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin dari Pak Kepala dan Pak Kasubag tidak bisa hadir di breakout room untuk kependudukan. Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir pada kegiatan PMO kali ini khusus untuk Kabupaten Nunukan. Semoga apa yang tadi disampaikan terkait dengan PSP, kemudian tentang PBD dan tentang IKM semoga dapat bermanfaat, dapat menjadi bahan evaluasi. Jadi kalau ada hal-hal terkait ketiga materi tersebut atau ada yang masih kurang tidak bisa Bapak Ibu paham atau masih mau mendapatkan informasi lain, bisa nanti menghubungi kami di BPMP baik lewat ULT kami ataupun bisa langsung menghubungi salah satu staf di BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih sudah aktif sekali sudah hadir. Izin salam dari pimpinan Pak Kepala Pak Jarwoko. Semoga ini akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ari. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan pertemuan PMO
program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data di Kabupaten Nunukan. Kami segenap panitia mohon maaf atas segala kesalahan selama kegiatan berlangsung. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf, Bu. Maaf Ibu Faradila, bisa minta materinya, Bu? Oh iya Ibu, nanti saya coba minta di fasilitatornya ya Ibu. Nanti kami kirimkan. Terima kasih, Bu. Ya Ibu. Ada sudah. Izin lift, Bu. Iya